Jadi tidak tahu faedahnya, kita dengar saja, tidak ada referensinya. Maka terinspirasi dari itulah semua. Ada doa-doa yang tidak ada di buku Abuya, ada di sini. Ini bahkan itu dibaca selalu oleh Rasulullah, disuruh kepada para sahabat. Jadi bukan menyaingi buku Abuya, bukan. Ketika Abu Mudi waktu itu datang ke Sabang di daerah kita, saya menanyakan pendapat Abu Mudi. Abu, saya mau membuat buku kumpulan doa, zikir dan faedahnya. Bagaimana menurut Abu? Abu menyarankan buat terus. Sekarang banyak zikir-zikir yang dilupakan oleh umat. Nah, alhamdulillah beliau juga bersedia untuk memberikan kata sambutan. Juga Abu Letiti, Abu Yamawardi, ada 3 kata sambutan nih, ulama-ulama besar kita. Mudah-mudahan buku ini berkah, menjadi amalan buat kita dan keluarga, nanti menjadi amalan sehari-hari. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang selalu dibaca walaupun itu singkat. Maka buku ini zikirnya singkat-singkat. Nah, maka mudah-mudahan menjadi amalan kepada kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mengambil keberkahan, kita baca dulu zikir yang ada di buku Abuya, nanti diikuti sebagaimana kami baca, nanti baru kita buka buku baru ini, mana-mana yang menjadi inti-inti dari zikir yang menjadi masukan tadi. Maghdubi alaihim waladdallin. Ampunkanlah kami, ampunkanlah ayah dan bunda kami. Nastaghfirullah Rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya. Mohon ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkanlah ayah dan bunda kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
oleh Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa ada doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah baik pagi maupun sore. Apa pengertian afiah nanti ada di halaman berikutnya. Tapi setelah doa pagi tadi langsung disambung dengan doa ini. Ajarkan ke anak kita, ke keluarga yang suami, ajarkan kepada istri supaya dia baca. Nah, ini. Setelah wirid subuh baca doa ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Nah, penjelasannya doa afiyah ini Rasulullah menjelaskan arti afiyah itu 10 macam. Nah, akan diberikan 10 hal bagi orang yang membaca doa afiyah. 5 ketika dia hidup di dunia, 5 ketika dia berpulang ke rahmatullah sampai ke akhirat nanti. Nah, makanya jangan disia-siakan doa afiyah ini. Ini sangat penting. Rasulullah aja kurang apa berkahnya, kurang apa afiyahnya, tapi dibaca asal kita melupakan, meninggalkan. Jadi yang pertama, orang yang baca doa afiyah itu akan dibuka pintu ilmu. Berapa banyak saudara kita yang tertutup pintu ilmunya. Jadi mudah-mudahan dengan cukup 100.000. Tamu tim ekonomi ya, ekonomi itu memang sulit. Kedatangan malaikat dengan kasih sayang. Ini yang juga sangat kita takutkan. Mudah-mudahan dengan doa tadi ditandai oleh malaikat. Dikasih tanda, ini orang yang selalu baca doa afiyah, dia akan kedatangan malaikat dengan kasih sayang, dicabut nyawa. Kalau orang beriman, orang yang baik, dia akan dicabut nyawanya dari ubun-ubun. Sementara orang yang kafir, orang maksiat dicabut dari kakinya, sakit sekali. Kemudian tidak kaget dengan mungkar dan nakir, tidak ditakuti, datang dengan lemah lembut juga malaikatnya. Kemudian aman dari segala ketakutan, dihilangkan kejelekan dan diterima kebaikannya, melewati sirat seperti kilat menuju surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Nah, itu ada doa tenang hati yang galau-galau, baca doa itu. Cuman saya cuma pengantar saja. Ini kita bahas beberapa zikir saja yang semoga tidak ditinggalkan. Coba dibuka halaman 20. Ini ada 3 pendapat ulama. Jadi pendapat Imam Ghazali ini diajarkan supaya seragam semua. Ini kadang-kadang nggak seragam, nggak apa-apa. Yang penting ada dalam pendapat ulama 3 pendapat. Yang pertama, kalau menurut Imam Ghazali itu dari sini. Ini dulu, telunjuk dulu ke sini keliling, ke sini, tutup dengan ini. Imam Ghazali. Tapi kalau Imam Nawawi lain lagi. Gimana? Dari ke sini juga, cuma naik ke sini lagi. Habis itu ke sini kan? Di sini ada memotong kuku sebelah kiri, yaitu dari kelingking, lalu jari manis, kemudian jari tengah, berikutnya jari telunjuk dan berakhir induk jari. Ini naik. Jadi mau ikut yang mana boleh. Berarti doanya juga tadi. Kemudian ada satu lagi doa cara potong kuku model ketiga. Ini pendapat ulama selain yang 2 tadi, yaitu kuku jari kelingking, kemudian lompat dia. Sini dulu, kemudian tengah, kemudian induk jari, kemudian sini, kemudian baru ini. Jadi melompat-lompat, selang-seling. Kemudian sunat dipotong kuku hari Senin, Kamis, Jumat. Sebenarnya yang menjadi perhatian kita adalah doanya, cuman satu paket terus. Kemudian doa tolak bala. Siapa tahu ada ini kita ingin dijauhkan dari bala, dibaca tuh di halaman 36. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Itu 7 kali hari Selasa. Dia akan dijaga dari Selasa ke Selasa. Kemudian buka lagi buku di halaman 49. Doa masuk rumah dan keluar rumah. Doa keluar rumah dulu nih. Ini kadang-kadang keluarnya anak-anak kita
nggak baca, karena nggak tahu faedah. Yang nggak tahu faedah maka nggak dibaca. Jadi doa keluar rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Doa masuk rumah, Allahumma inni as'aluka khairal maulidi wa khairal makhraji. Bismillah walajna, Bismillah kharajna, wa ala Allah rabbina tawakkalna. Itu kelebihannya pemimpin istighfar. Apa perbedaan sehingga ini dikatakan dengan Sayyid, sama dengan Ramadan, Sayyidul Syuhur. Nah, keutamaannya di samping diampuni dosa oleh Allah, dia akan mendapat jaminan surga. Kata Nabi di dalam hadis, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, di petang tadi, asar, maghrib ya, lalu ia meninggal di malam itu, niscaya dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membaca di waktu pagi, habis subuh tadi, kalau meninggal dia di hari itu, dia penghuni surga, kata Nabi. Maka jangan tinggalkan Sayyidul Istighfar ini minimal 1 kali. Kalau merasa banyak dosa, baca 3 kali, baca lebih banyak nggak apa-apa. Nah, jadi ini sama-sama kita baca dulu sekali ya Sayyidul Istighfarnya. Gimana nih? Diikutin atau serentak terus? Diikutin ya. Nah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta itu banyak pengakuan di situ. Allahumma anta rabbi, ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Tuhan kami, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku, dan seterusnya itu sampai abu ulaka bi ni'matika, aku mengakui semua nikmat-nikmatmu. Ketika kita baca itu, kita bayangkan berapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oksigen aja kita hirup tanpa hambatan, nikmat besar sekali. Mata bisa melihat, belum lagi berikan nikmat yang lain itu. Maka pengakuan itulah yang menyebabkan Allah membuka pintu ampunan dan menjadi jaminan untuk menjadi penghuni surga. Baik, selanjutnya di halaman 87 ya. Ini sholawat Aliyul Qadari. Imam Suyuti menjelaskan barang siapa melazimkan membaca sholawat ini setiap malam Jumat, walaupun hanya sekali, maka tidak akan dikuburkan di dalam kuburnya kecuali Nabi SAW ikut menguburkannya. Artinya Nabi hadir di situ. Bagi yang membacanya di setiap malam 10 kali, setiap malam nggak panjang nih, dan malam Jumat juga 100 kali, ia akan mendapatkan kebaikan besar. Salawatnya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pendek ya? Baik, kita baca sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekarang halaman 88. Sholawat Bariyah ya. Ini di pelipat ganda pahala kebaikan dan penghapus dosa 1 juta. Dulu saya mengartikan Al-Qalb itu 100.000, rupanya bukan.
Alfun 1000, Alfun 1000 juga, 1000 berarti 1 juta. Jadi dalam hadis ya dijelaskan bahwa barang siapa yang membacanya 10 kali, maka Allah mencatatkan baginya 1 juta kebaikan, dileburkan darinya 1 juta keburukan, dan diangkat baginya 1 juta derajat, dan pada hari kiamat berada dalam naungan ubah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini boleh habis maghrib, boleh habis isya. Ini dalam kitab An-Nawadir ada di halaman 195. Ini diharapkan jangan lupa habis sholat maghrib, habis wirid, baca ini. Atau habis isya, atau habis tahajud, pokoknya malam. Ini dibaca, diikutin ya. Iramanya bagaimana? Ya daimal fadli alal bariyah, ya daimal. Harapan dari yang mengetiknya kurang barisnya udah ma'ruf ya. Ini faedah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, dibaca 100 kali setiap hari. Kemudian ditambah dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah, itu 100 kali. Faedahnya itu disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 2 halaman 106, bahwa tersebut dalam banyak hadis sahih, sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk mengamalkan bacaan ini demi memperlapang rezeki. Ini kadang-kadang seret ya, suami makin susah, ada di PHK dan sebagainya. Sebagian arifin, ini arifinnya ulama-ulama yang tajam pemikirannya, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan amalan ini teruji dalam melapangkan rezeki lahir maupun batin. Bacaan yang dimaksud la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, seterusnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah, itu 100 dibaca. Kemudian banyak guru besar, syekh-syekh ya, menganggap baik melazimkan bacaan ini, yaitu antara sholat subuh, antara sholat sunat subuh dan sholat subuh. Ini sholat sunat subuh juga dinamakan dengan sholat sunat fajar. Jangan sampai dikerjakan sholat sunat fajarnya jam 4 belum subuh. Sholat qabliyah subuh itulah sholat sunat fajar. Nah, setelah sholat sunat fajar itu sebelum sholat subuh, kalau ada waktu dibaca ini. Kalau nggak sempat, maka dibaca setelah fajar menyingsing, setelah sholat subuh. Bila di waktu itu luput juga, maka bacalah setelah matahari tergelincir, habis sholat zuhur. Nah, pokoknya dikatakan kalau bisa jangan sampai setiap orang melewati hari-harinya tanpa bacaan ini. Kemudian selanjutnya di halaman 134. Ini yang ziarah-ziarah kubur. Zikir agar diterangi orang yang di dalam kubur. Kadang apa Ustaz kita baca di kubur itu kalau kita datang atau di kubur orang lain yang pahalanya besar. Nah, ini dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun da'imun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, apabila melewati orang beriman berkuburan lalu dibacanya zikir yang tadi itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, Allah akan menerangi semua kuburan yang ada di sana. Ini salah satu kelebihan kita mengebumikan siapa orang tua kita, saudara kita di pemakaman umum. Kalau datang orang di situ dibaca zikir ini, semuanya diringankan azabnya. Kadang-kadang kita sering ke tanah pribadi. Kalau ada kita datang ada, kalau enggak ada yang baca, ya kan? Kalau ada sampai muslimin dan muslimat tuh. Jadi lebih baik di pemakaman umum. Kemudian apa fadilahnya? Allah akan menerangi semua kuburan yang ada di sana. Allah mengampuni bagi yang membacanya, dicatat baginya 1 juta kebaikan, ditinggikan baginya 1 juta derajat, dan dihapus 1 juta keburukannya. Masya Allah. Ini dalam kitab
Menyumbang daya dan kitab Sirajul Talibin, juzuk 2 halaman 27. Seterusnya di halaman 138. Ini zikir untuk keteguhan iman. Ini perlu juga dibaca nih. Kadang-kadang ragu kita kepada Allah, ragu kepada Al-Quran, dan sebagainya. Kita harus akui itu. Kata Syekh Abdul Qadir, kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada naik, ada kurangnya. Yazidu bitta'at. Dia bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiat. Dia berkurang dengan kemaksiatan. Makanya kita mohon kepada Allah, kita baca supaya dikuatkan. Baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, antara salat sunat fajar tadi dengan salat subuh 40 kali. Atau pendek, 1 menit selesai. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Biasanya Asmaul Husna itu kita baca misalnya ya Ghani atau ya Razzaq, berarti itu kita sebut, kita puji Allah, wahai yang maha kaya, supaya Allah kayakan kita. Kita mau dibukakan pintu masalahnya supaya cepat selesai, kita baca ya Fattah. Nah, ya Hayyu yang maha hidup, kita niatnya supaya Allah hidupkan hati kita. Kayak mati-hati. Munyum-munyum mati-hati lagi mati tano. Mutapu dah pula hadimu. Ba upi dah pula. Dah cukup banget dah pula. Kenura nak tanah Indonesia itu tanah bongkahan dari syurga. Tongkat kita tanam, tongkat tumbuh. Makanya mana? Subur tak tanam. Tapi menyebut tanah mati, bak budok hai demo, mati bawi. Urang menyoka mati-hati, awatnya nasihat, naik dengan ceramah, yang kegelut, yang ketanggalut, yang kegelut, ketipulan, yang tanda orang ke mati-hati. Maka terkait Allah dengan takkan ya Hayyu, wahai yang maha hidup, latih tanya, ya Allah, kudi berhidup. Ya Qayyum, yang maha mengatur, supaya Allah mengatur hati kita sebaik-baiknya. La ilaha illa anta, tidak ada yang layak disembah kecuali engkau. Jadi itu dibaca 40. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Zikirnya pendek-pendek, Bu, tapi manfaatnya besar. Seterusnya, ini baru kalangan dengku-dengku di daya yang nak baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu tanya, masyarakat ada duduk. Kita dengar azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berfaedah di halaman 139 ya, agar tidak sakit mata atau mengalami kebutaan, yakni saat mendengar muazzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bacanya, kita dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita membaca marhaban bi habib tadi, lalu kita kecum ini. Baru sapukan itu. Terus dengar sekali lagi, begitu lagi. Kita ingatkan, mudah-mudahan Allah sembuhkan rabun ataupun sakit mata. Mungkin ibu-ibu percaya sama saya karena saya nggak pakai kacamata. Kalau saya pakai kacamata, saya peragakan seperti itu, nggak percaya juga. Mungkin yang gedok rabun. Nali, nyok dua bukti bu ya. Nah, halaman 142. Ini sering kita baca ketika talqin mayat. Ketika orang masih hidup, jarang baca ini. Ya, raditu billahi rabban. Zikir untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu dalam hadis diriwayatkan bahwa diriwayatkan kepada kami di kitab At-Tirmizi dari Thauban radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca di sore hari raditu billahi rabba dan seterusnya tadi, ya, wabil islami dina wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, itu niscaya Allah meridainya. Punya kemudahan mungkin karena
Maqala raditu billahi rabba yang hina yamsi ibnu. So yang bacanya ujung hadis haqqan kana haqqan 'ala Allah ay yurdiyahu. Haqqan pasti Allah getayang berkanya. So yang bacanya mereka tu. Jadi nyokun, kita yang menyuji berarti kau rekan dah, kemudian kau menyuji bukan tu kau nyokun. Nama boleh getayang Allah. Adi rawunci. Nah, ada umtiplu yang tirawana gupua gujuk belajar ti bulut. Yang tirawana gujuk belajar ti bulut. Yang tirawana ajak beruh ti bulut. Yang tirawana ya jongkor kurunci ti bulut. Erti urang. Tapi na tirawana kurang lagi bagiannya. Tapi ti urang itu mak jangan gelisah, jangan guna. Saya senang sekali mama sebagai orang tua saya. Tipurohnya ikut. Ketika ada orang bertanya, ibu, sebenarnya di antara 10 anak ibu, siapa yang anak ibu yang paling ibu sayang? Semua saya sayang. Tapi ketika ditanya terus, ibu akan menjawab, sebenarnya yang paling saya sayang ini nih. Yang ketiura tersebut, nyo yang payah, yang gah lu tenang tak, dan sebagai maklum. Begitu juga kita dengan Allah. Kita mengakui selalu, mengatakan selalu, saya ridha Allah sebagai Tuhan saya. Saya senang, arti ridha itu senang. Wabil Islami dina, dan Islam sebagai agama saya. Dan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dan saya senang Nabi Muhammad adalah sebagai nabi dan rasul. Jadi itu iman akan bertambah derajat, akan bertambah tebal, akan bertambah kuat kalau dihayati maknanya. Maka ini jangan dilupa disambung dengan wirid yang tadi ya Bu ya. Tunggu Bandung. Kemudian di halaman 166 itu ada di 149 itu dibaca sendiri, ada peringatan Aisyah, Rasulullah kepada Aisyah itu dibaca sebelum tidur 4 macam itu. Mungkin waktu ini ada faedah laqad ja'akum juga di halaman 152. Kemudian faedah Asmaul Husna itu di halaman 157. Sekarang dibuka di halaman 166. Ada faedah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa faedahnya kalau itu kita baca? Ada beberapa faedahnya. Yang pertama, itu sebagai simpanan surga. Rasulullah sendiri mengatakan kepada seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Qais, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah?" Qultu bala ya Rasulullah. Maukah kamu aku tunjukkan amalan yang dapat menjadi simpanan buat kamu di surga? Mau ya Rasulullah. Beliau mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Maka banyak-banyak dibaca. Kemudian faedah yang kedua sebagai pengakuan atas kelemahan diri kita. 3, bahwa dapat menjadikan jaminan surga kelak bagi orang yang membacanya. 4, dapat menolak keburukan. Nah, di sini nih. Ini perlu pemahaman apa makna la haula. Sering kita mendengar atau membaca makna la haula tidak ada daya. Nggak ada tasdid. Kalau daya itu lain lagi. Ini daya. Sering kalau kita tanya daya, apa arti daya? Kekuatan. Kekuatan sudah ada di depannya. La quwwata, tidak ada kekuatan. Daya itu apa? Gitu. Nah, kita lihat dalam tafsir bahwa makna daya itu adalah la haula, tidak ada yang dapat menolak keburukan. Dia ada orang yang mengancam kita nih. Niat di la haulanya. Ya. Tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Allah. Tidak ada wala quwwata, dan tidak ada yang dapat membantu pada kebaikan. Itu makna wala quwwata. Udah ya. Jadi enak zikirnya pendek-pendek tapi faedahnya besar-besar. Faedahnya kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 100 kali, man qala kulla yawmin, barang siapa yang membaca setiap hari, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, mi'ata maratin, 100 kali,
lam yusibhu faqrun abadan. Tidak akan tertimpa kemiskinan. Tidak akan jatuh miskin dia buat selamanya. Tapi baca setiap hari, rutin 100 kali. Ada yang udah bosan, kadang-kadang keluar, udah bosan saya hidup miskin. Saya udah berapa orang untuk menyalahkan suami. Udah dapat anak 2, dia berangkat pulang ke kampung. Serahkan anak ke suami. Bosan saya hidup miskin. Padahal rezeki itu ada pada pasang surutnya. Jangan waktu senang aja sama suami, udah miskin ditinggalin. Maka amalkan nih, dibantu ya, dibantu pakai la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Apa susahnya? Dapat pahala banyak. Dibuka pintu rezeki. Kemudian barang siapa yang membaca 300 kali. Ini di halaman 170. Waruya fil khabar, diriwayatkan dalam hadis juga bahwa bila kegundahan hinggap di hati seorang lalu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 300 kali, niscaya dibukakan jalan keluar baginya. Jadi enggak ada kebuntuan. Itu 300 kali per hari. Daripada main lagu-lagu kaji tu nek mantau lagu indung kepala kalem. Ingat lagu je. Bu ya. Buya hendak kau dengar dia lagu kan. Menyona buya je punya, you menzikir boleh. Kemudian so yang baca 5 tonggo. Di halaman 171. Terpenuhinya hajat. Ini ada anak kita nih mau masuk PNS. Mau ikut P3K nih enggak lewat atau apa? Baca aja 500 kali per hari. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Niatnya kalau udah niatnya untuk itu di wala quwata ingat. Kalau untuk menolak keburukan tadi di la haula. Ya kapalo. Ya bagi jauh le buya lu. Saya punya lu pegang dia apa? Kagak ada yang pengalaman. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan banyak zikir-zikir lainnya. Ini bisa dibaca sendiri. Berhubung waktu juga yang mungkin membatasi kita, saya dikasih setengah jam, tapi saya bilang saya 40 menit atau 45 menit Bu ya. Alhamdulillah dikasih supaya saya tidak termasuk orang yang ikut janji Bu ya. Ada agenda lain selanjutnya. Ini bukunya saya buat setahun. Puasa yang lalu, puasa yang baru ini baru selesai. Ini udah beredar sampai alhamdulillah udah. Ini karena tujuan kita baik. Nyon orang ke ditanya wadah tajak trip ke jadi ku. Ino wadah bagi buku tak mangat tahu orang ke. Itu hai lo fikir mangandok. Mangadro lo wadah buku tengok dia amal zikir. Jadi nya yang boleh ingat. Menanci wadah saya namina kemudian nyan menanggap betul sebagai ongkos cetak sebagainya. Hana mahanya nyandung karena wadah betul baca betul mereka kerja apa kopi. Cuma cipta lah tu orang tu lebih mana, nyom inti sari. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin nanti yang mengambil buku tidak ada uang, boleh disuruh kirim, ada nomor HP saya di situ. Liqarabatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.